Tatkala di suatu hari di negara prik-prik, datanglah seorang pangeran. Pangerannya ternyata sakit pantatnya bisulan, dia harus berdiri. Ternyata dia di negara ini tidak ada yang namanya ponsel, tapi dia menemukan satu ponsel. Mana ya? Dia menemukan satu ponsel. Dia akhirnya duduk, bisulnya pecah. Aduh, Masya Allah. Lalu di ponsel itu dia menemukan satu teknologi namanya Telegram. Ternyata banyak link video. Dia buka satu. Oh my God, dia mengeluarkan lidah. Ternyata video kucing. Oh my God. Unyu dong, unyu. Nah, lalu dia buka YouTube. Ada video baru dari Movie Freak nih. Wah, terus akhirnya ada satu bahasan Dear David baru keluar. Dia merasa senang sekali. Dia akhirnya ingin menyebarkan kepada teman-temannya untuk harus nonton nih guys, harus nonton. Dia ngomong ke smart viewers yang ada di depan kamera, harus nonton apa? Movie Freak episode Dear David. Itu dia. Halo Smart Viewers, welcome to Movie Freak. Ya, sore bersama gue Nathan dan Gue Arianda. Dan tentunya sekarang kita balik lagi untuk bahas film-film dan Film tentunya. Alright. Yes. Akhirnya kembali lagi ngeliat lu di Movie Freak lagi nih Tan. It's been a while. Kangen gue. Kayak Dewa It's 19. been a long time. Akhirnya nyanyi kan setelah udah lama kan. Told you my friend. Tapi ini filmnya juga ada. Kayaknya gak peduli ya gue nyanyi. Kan pengen bahasnya film bukan nyanyi lu, Iya, ya kan. makasih, Arianda. Tapi ini filmnya kebetulan banget nih. Ada nama-nama lu juga. Kalau diplesetin sih Iya. sebenarnya. Ada Ada nih. mau bahas film Apa? tentang sebenarnya ada dir-dirnya depannya. Bukan dir Butter, bukan dir Nathan, Apa Nathan lu, tapi mau bahas film yang baru aja rilis di Netflix iya. nih kita nih. Yes. Apa? Dear David. Asik, Dear Bener David. banget. Nih ya. baru aja rilis di Netflix ya Tan ya. Betul. Pada tanggal 9 Februari. Ya, Yes. betul banget ya. Dan ternyata salah satu kru pentingnya adalah seorang Venusian. Tapi sebelum Wih. itu, sutradaranya dulu ada siapa, Renda? Ada Lucky Kuswandi Ya. dan juga sini penulisnya ada tadi yang lu bilang ya, Venusian, Winnie Benjamin, dan dia juga baru-baru ini diberi selamat ya oleh Venus Film. Congratulations buat Winnie Benjamin. Dan Applause. juga di sini penulis juga masih ada Daud Sumolang dan Ya. juga Muhammad Zaidi. Ya, Nah, di sini betul. ada jajaran pemeran cast, boleh disebutin nih Tan. Ada tentunya tokoh utamanya ada 3 manusia ini ya. Senina Cinnamon, Oke. ada Emir Mahira, Kathleen North Lewis. Oke. Terus juga ada beberapa pemeran pendukung yang lainnya, ada Michael James. Oke. Sorry ya, Ada guys, Ande Yasmin juga di sini, ada Kenala Amrita, Amrita, ada Agnes Agnes Naomi, Naomi, ada Naomi Naomi Christie. Christie, dan juga Jenny Zhang Nah, sebagai mana? Capsek. Jenny Zhang. Iya. Ya, gitu. Oke. Nah ini buat teman-teman, ini sangat salah satu film yang Yes. rilis Indonesia yang sangat kita rekomendasikan. Ini adalah film keduanya dari Netflix, produksi Netflix yang akhirnya kerja sama Indonesia. Yang pertama itu kan The Big Four kan. Oke. Yang kedua ini adalah Dear David. Waktu itu di announce 5 bulan yang lalu kira-kira Oke. di waktunya Indonesia Netflix. Ini film keduanya, makanya akan kita bahas hari ini. Nah, Oke. ceritanya kurang lebih seperti apa, Rianda? Oke, untuk sinopsisnya nih, bermula ketika seorang mahasiswi berprestasi yang memiliki fantasi terhadap teman satu sekolahnya, membuat blog terhadap temannya tersebut, dan seketika konflik dimulai ketika blog tersebut terekspos. Itu rasanya gimana itu? Kayak, By the way, wow. blognya blog fantasi seks ya. Aduh, cukup measure mungkin ya, kalau misalkan di Apa coba ulang? measure. Measure. Mature. Mature. Measure. Mature. Oh, mature. Yo, plotnya kurang lebih kayak gimana Tan kalau dikasih tahu? Kalau gue sih suka banget ya. Maksudnya kalau misalnya kita lihat di ending aja, ini buat kasih perspektif dulu ya. Oke, boleh. Skor gue lebih tinggi daripada Rianda. Untuk Oke. secara penilaian terhadap film ini gitu ya. Oke, boleh. Nah ini sebenarnya sih film yang model-model mengenai ini kan bisa dibilang genrenya itu kan coming of age ya. Oke. Jadi terakhir mungkin yang gue nonton anak SMA itu yang coming of age tuh kayak
si ini apa Like and Share. Like and Share. Oh, yang Itu sama Karisa juga. ya waktu itu Iya, ya? betul. Oke. Itu salah satu film yang maksudnya ya dinamika antara dua perempuan gitu kan. Nah, kalau di film ini bedanya adalah ada ditambahkan satu karakter lagi di mana kayak ada semacam cinta segitiga gitulah. Iya, bumbu-bumbu yang ya mungkin Ada bumbu-bumbunya ya, ada memang. friendship atau mungkin kayak gimana nih lu saingan sama temen lu sendiri kayak Benar. gitu-gitu lah ya. Lagi ini zaman-zaman sekolah lagi. Zaman sekolah. Dimana lu kayak persahabatan lu, value of friendship lu di sini tuh kayak dicoba dan diuji banget. Benar, Mungkin ya. setuju banget. Tapi Emang. bagus ya. Betul. Nah, Menarik di sini. walaupun misalnya premisnya sudah kebayang gitu ya. Jadi misalnya ada fantasi seks, ada blog, terus sekolah. Ini kayak gue ngerasanya mungkin orang bakal mikirnya wah tabu nih gitu kan. Tapi menurut gue enggak. Di sini sih menurut gue konsumsinya ringan gitu. Kenapa? Karena ada unsur-unsur komedinya juga gitu. Walaupun dia konsumsinya ringan, tapi menurut gue penuh makna, syarat dengan makna gitu. Jadinya banyak banget pesan-pesan atau pembelajaran isu-isu juga ya, maksudnya isu-isu mengenai anak-anak remaja. Ya itu yang bagian dari mungkin premis utamanya kan, plot utamanya adalah itu yang kata mengenai kebebasan gitu. Tapi sub-plotnya itu banyak banget di mana kayak mengenai bullying, terus juga ada mengenai tuntutan, ekspektasi dari orang tua, terus juga ada hubungannya mengenai dengan ya ada tipis-tipis sih ada pesan-pesan keagamaannya juga. Ada pesan kayak pembelajaran untuk masalah seks kali ya di sini ya. Biar kayak Oh iya ada gitu kan. Gue suka banget sih, maksudnya mungkin di sini sih kelihatannya sangat bukan mainstream. Ini nggak secara core-nya ini udah nggak fresh lagi, maksudnya karena ya banyak kan yang bikin model-model kayak gini Zaman isi-isinya sekolah, zaman sekolah terus ada mengenai rahasia yang terbongkar dan lain-lain. Tapi menurut gue kalau misalnya kita lihat sendiri di sini ada beberapa kayak benang-benang merah itu yang menurut gue akhirnya bisa relate juga dengan banyak orang. Karena mungkin umum ya bisa relate dari banyak orang juga gitu ya. Banyak sentilan juga lah ya. Lagian juga di sini tuh turn around dari plot ini gokil juga sih menurut gue. Kayak walaupun kayak sempet bisa nebak ya akhirnya gimana, tapi itu kayak wah kayak gue dibikin ubah emosi gue yang tadinya kayak anjir nih lu kok gemes, tadinya lu temenan, lu tadi apa segala macam. Sempet kayak keinget aja sih kayak zaman sekolah putih abu-abu dulu gitu. Kayak masih ada masa romansa, ada masa nugas ya kan, ujian, ada cup atau apapun itulah ya kan. Gue jadi keinget aja sih. Jadi ini film banyak kayak kilas balik kayak dikit zaman sekolah sih. Jadi kayak benar sih, maksudnya gue setuju juga karena dalam arti film ini walaupun settingannya di SMA, tapi buat kita yang udah kuliah dan atau udah kerja masih relate karena ini masalah-masalah yang terjadi di Gen Z atau teman-teman di milenial itu maksudnya ini masuk gitu, relate yang tadi balik lagi tadi gue bilang ya. Nah ini ada sedikit ya intermezzo dikit lah ya. Di sini ada cameo guys. Oh iya. Cameonya namanya menurut gue sangat lagi besar-besarnya. Lagi hype-hype-nya nama orang ini gitu ya. Apakah Rene Setiawan? Bukan ya? Wah, bukan dia cameo-nya sayang sekali. Anda siapa ya? Ada. Pokoknya ini namanya gue juga kaget. Ada siapa dia? Ada beliau gitu, ini gitu ya kan. Terus dia juga tampil screen time sampai cameo lah ya, dikit lah, nggak terlalu banyak. Cuma dikit-dikit gitu. Tapi clue-nya adalah dia ini lagi sepanjang 2022 ya beberapa bulan belakangan ini projectnya lagi banyak kayak hampir kita bahas mulu nih nama orang ini. Oh iya, tadi yang lu bilang mention dari ini juga ya, film pertama Indonesia nih Netflix nih, The Big Four. Dia juga sih. Nggak usah diomongin dong. Kan nggak mau kayak dia ada di situ-situ aja. Kan gampang dong, berarti cuma tinggal hitung mencari kan. Enggak, siapa tahu jadi bagian ini Petrus disensor ya. Enggak, aman. Bismillah. Oke, di sini juga tadi gue bilang ya, karena ini masih zaman-zaman sekolah. Gue ngeliat di latar tempat sekolah itu kenapa kayak rada-rada mirip kalau lu nonton Girl from Nowhere. Mirip banget tempat latar kayak sekolahnya bentukannya gitu. Tapi asal lo tahu ya, emang kalau misalnya sekolah swasta emang kayak gitu Rianda. Jadi nggak harus mirip dengan Girl from Nowhere. Banyak film Indonesia juga miripnya kayak gitu. Anda habis ngupil kan? Ya kan? Iya nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa. Tapi yang tadi gue bilang juga ada pembelajaran tentang edukasi seks juga. Mungkin ini ada ngambil inspirasi dari series Sex Education mungkin ya Tan ya. Mungkin menurut gue sini banyak ambil inspirasi dari series Netflix juga yang bikin kayak inspirasi A, B, C. Oke kita mix di sini yuk. Akhirnya jadilah Dear David bukan Dear Nathan seperti Anda ya. Tapi gue cocok, gue baru kepikiran. Apa tuh? Ini keluarnya tanggal 9 kan? Yes. Pas bentar lagi Valentine kan? Jadi cocok nih buat teman-teman yang lagi pacaran sebelum Valentinean nonton dulu ini.
Boleh, berarti direkomendasiin banget nih Iya. nonton ini. Aduh, Ya? gua agak tadi pengen nambahin lanjutan tapi kayak nggak terlalu enak ya. Kenapa? Nggak jadi. Lanjut. Oke, mungkin boleh lanjut lagi. Gimana Nah, Tan, menurut lu? terus secara cerita juga bisa dibilang ini rapi. Oke, Simple, oke. rapi, no plot hole menurut gua. No plot hole. Iya, menurut gua untuk dari apalagi ditambah dia kan simple nih. Nah, Yes. karakternya kan ada arc-nya lah. Jadi masing-masing Iya. ada si Emir Mahira, Senina sama Caitlyn. Caitlyn. Jadinya tiga-tiganya jalan masing-masing tapi saling tumpang tindih cerita-ceritanya. Iya. Jadinya yang bikin menurut gua menjadi sangat menarik itu adalah pada bagian situnya Oke, gitu. oke, oke. Tapi dari sini, sorry gue potong nih Tan. Ini kayak ada beberapa scene yang mungkin kayak rada cepet di cut gitu gak sih? Mungkin kayak ada scene gue ngerasa entah di kayak rada di pertengahan atau mungkin udah rada di 3/4 mau film mau habis tuh kayak loh kok kayak di cut aja gitu. Menurut gue kayak mungkin better coba lu biarin lama deh. Mungkin karena notabene ini film 2 jam kan. Mungkin kayak 2 jam lebih dikit aja lah. Mungkin jadi lebih smooth dan perfect aja sih menurut gue. Nggak tahu sih, gue sih agak kurang setuju ya karena menurut gue sih fine-fine aja. Menurut gue itu Fine-fine mungkin aja. memang bagian dari direksi sama editing ya. Makanya penilaian gue di film ini rada kayak gara-gara cut ini deh menurut gue doang. Ya, ada janggalnya di situ. Yes, di situ sih. Nah, sebelum kita pindah ke topik selanjutnya, ini ada beberapa hal yang sebenarnya pengen gue sampaikan juga ya. Ya, oke. Ini pasti akan mungkin ya, ada orang akan bercanda-bercandain di Twitter. Kenapa tuh? Wah, Dear David, Dear Nathan gitu. Dear Butter. Ada kan? Benar juga. Ada juga. Ada tuh. Benar juga lagi. Benar Oh, ada juga. tuh. Nah, menurut gue ya kalau mau dibilang jujur aja pasti tetap Dear David. Dear David. Even if my name is Nathan. Ya, Tapi lu udah nonton Dear Nathan nggak? udah. Udah. Gue belum. Kayak agak ragu gitu tapi gue mau. Udah. Oke. Terus fun fact, Oke. gue udah selesai nonton. Hmm. Terus kayak gue ngecek ternyata biasanya kan kalau misalnya ada di ending itu di abis kredit, kalau misalnya ada translate untuk ke negara-negara lain, itu Oke. ada tambahan kredit lagi kan. Oke. Terus gue baru nyadar loh, ini kok ada gini. Baru nyadar gue pas gue buka subtitle ternyata di Netflix, loh ternyata ada dubbing Spanish sama dubbing English. Oh, Oke. menarik kata gue kan. Terus subtitlenya sih banyak banget ya pilihan negara. Terus gue nyobain yang bahasa Inggris. Terus Spanyol dong cobain. Como estas? Ya hablar. Waduh, Por la favor. muerte. La Waduh. muerte. Kalau ikut tahunya itu Oke. doang lagi. Terus gue ngecek, terus gue pengen dengerin kan maksudnya kalau karakter-karakter ini dibikinin sama mereka Dapet gimana suaranya? gambarnya seperti apa ya Oke. kan. Terus ada satu scene ternyata kalau walaupun namanya kan di situ kan SMA Cahaya ya. Cahaya. Sama mereka disebutnya ya ini agak nggak penting sih. Oke. Cuma sama mereka dibilangnya Cahaya ya. Cahaya, Karena C, pelafalan C. Inggris kan kayak jadi Oh, K kan. oke, Jadi oke. Cahaya High School kata gue alright. Mungkin mereka nggak penting ya. takut Lanjut aja, nyebutnya Ren. Cahaya kali. Oke, mungkin kita masuk ke bagian kostum lah ya. Iya. Outfit dari Aduh, bentar ya, gimana? Apa nih? Nah lanjut. Oke. Nah, dari kostum di film ini juga gue ngeliatnya, terutama untuk si Laras, si Senina Cinnamon ya kan. Iya. Itu kostum itu fancy, kece outfitnya, terus juga colorful, seksi bener lah ya, nggak salah ya. Seksi, keinget series tadi juga Sex Education yang punya fantasi juga. Gue jadi keinget di Jadi series kayak lain. fantasi lo yang lama. Bukan. Di series ini mengingatkan aja. Jadi penuh warna sih di sini, ada warna mungkin merah terang atau Ya, mungkin gimana. Biru-biru ungu. Kayak kingdom kerajaan di fantasi gimana sih? Iya Wah, benar ya benar. gitu Setuju, ya kan. setuju. Maka dari itu maksudnya kita harus beri props kepada walaupun adegannya cuma sedikit yang fantasi-fantasi, Yes. tapi kita perlu props desain kostumnya bagus. Selamat untuk kostumnya Ciamik ya. Ciamik. Oke, untuk actingnya gimana sih Stan menurut lu Tan? Kalau perihal actingnya, first and foremost gue pengen bilang dulu kalau misalnya gue sangat suka dengan pemilihan pemain-pemain mudanya ya, untuk di dalam film ini ya gitu kan. Pemain-pemain muda Indonesia yang menurut gue akan menjadi wajah-wajah sinema Indonesia kelas internasional ya. Yang kelas internasional nih. beberapa tahun ke depan. Oke, bismillah lah ya. Semoga Karena gue juga pasti pengen satu lihat yang nonton mungkin juga. agak kemis itu adalah Apa tuh? nama Emir Mahira, Kenapa tuh? si yang jadi David. Emir Mahira ini dia itu dulu pernah dapat Piala Citra. Oh ya? Udah pernah dapat Piala Citra. Masih kecil, Bos. Si- Masih se- kecil. Yang waktu Onci lah. itu adalah saingan-saingannya itu sorry ya, tadi gue Iya udah lanjut aja lanjut. Gue lagi gua mikir. tahu. Gue Takut kelupaan. Oke, lanjut. Oke, si Emir Mahira pernah. Kalah menang gimana tadi? Pas Jadi kecil, lupa. pas kecil dia kan dia udah menang pernah Piala Citra. Betul. Mengalahkan nama-nama besar aktor-aktor yang sudah lebih senior. Oke. Gitu. Jadi dia juga aktor yang main dulu di
tokoh utama di Garuda di Dadaku. Oh, Emir Mahira Gue ini. mikir di Kenapa manusia pas banget. Dijadiin. Jadi pemain bola juga kan di David. Iya, di Makanya ada school scene gitu. di mana dia kayak, wih gokil bisa nih juggling terus bisa Gocek-gocek. gocek-gocek dapet nih gitu. Oh ternyata mungkin emang bawaan dulu juga. Iya, emang masih ada hobi, skill nempel lah ya. masih ada nempelnya. Jadi Yes. sedihnya juga adalah untuk nama Emir Mahira ini dia masih belum banyak main film semenjak itu. Jadinya akhirnya gue baru mulai ngeh lagi di film ini. Untuk Emir Mahira gue sangat menantikan film-film dia berikutnya gitu ya. Oke. Walaupun di sini Unos lah mungkin ya. secara karakter mungkin belum terlalu dikeluarin karena masih tipe seorang laki, digambarkan yang gue tangkap adalah laki-laki yang kayak masih ini loh apa, culun-culun. Sebenarnya dia bukan culun sih, dia kalem-kalem. Nahan gitu lah ya. Kalem-kalem kayak nahan Iya, kayak, gitu. Emosinya bukan tipe yang kayak nahan. teriak-teriak, ketawa terbahak-bahak, jadinya Iya, bukan iya, tipe iya. yang akan marah-marah. Betul, Jadinya betul. masih secara emotion tuh masih dikompres oleh Emir Mahira. Gue menunggu banget sih karakter di mana dia akan lebih secara penggambaran karakternya, diversity-nya akan lebih diluaskan. Emir Mahira, I'll waiting for you. Oke, kita bahas coba acting Laras di sini juga. Gimana? Si Shenina Cinnamon. Di sini jadi cewek yang let's say tadi gue bilang di sinopsis kan dia berprestasi, terus dia juga mungkin apa ya, dibully juga lah, pasti ada musuhnya lah ya. Dan ini cukup banyak yang terjadi juga mungkin di beberapa sekolah-sekolah yang Relate, bener. iya, dan culun juga. Gue cukup keinget sama filmnya dia juga. Enggak, filmnya dia juga sih. Dia peranin situ jadi pemeran utama juga, yaitu Penyalin Cahaya Tan. Gue keinget di film situ kayak kalau Penyalin Cahaya kan kuliah ya. Kuliah. Kalau ini SMA nih kayak ada kesamaan dikit aja nih. Apa Dan tuh kesamaannya? pendidikan juga. Pendidikan iya. juga di sini. Dan juga acting saltingnya Laras di sini juga menurut gue jadi kayak nyebelin. Jadi gue katanya kesel. Jadi bagus sekali ya. Apalagi ada scene nih di mana kayak nggak sengaja ada spill something gitu-gitulah. Terus kayak kenapa lu? Iya, tapi kenapa lu harus kayak kenapa harus di No. Itu lu waktu pas adegan itu keselnya ke Larasnya atau ke Davidnya? Dua-duanya. Oh, Seriusan dua-duanya. iya. Kayak yang satu juga udah dibuka terus kayak loh, kenapa harus kayak gitu banget gitu loh Iya, kayak itu salah satu adegan yang menurut gua kayak jadi sebelum gue nonton gue sempet baca dikit review lo kan. Oke. Terus pas gue nonton, oh iya agak nangkep sih gue, tapi kayak aneh banget gitu kan ada adegan ini sebenarnya no konteks sih. Jadi ada si Emir Mahiranya, Davidnya nggak sengaja ketumpahan kan karena kesenggol sama Laras kan. Betul. Terus katanya kok agak bodok sih manusia. Emang ya kata kan? gue. Nyebelin nggak? Udah basah lepas baju. Padahal basahnya cuma di sini nih. Dia lepas baju, Semua. ngelapin semuanya. Ya Bajunya kan? basah semua donggop. Ya kan? Gue makanya gue lah kocak namanya. Tapi gue nangkep itu bagian Oke. dari unsur komedinya. Jadi Oke. maksudnya di dalam film ini mungkin ada beberapa momen kita di mana jangan diambil serius banget. Oke. Karena ini kan maksudnya masih ada unsur-unsur komedinya. Jadi itu untuk scene-scene di mana yang kayak untuk WK-WK aja lah. Iya. Kayak lugunya anak SMA gimana sih? Lugunya Mungkin- anak SMA. Yes. Maksudnya, kayak gitu. soalnya kan dia kegambar. Menurut gua kegambar si David ini agak bodok-bodok nih orang. Karena dia kan kagak pas abis ke yang ngelakuin Kena itu juga dia tadi. kan langsung ini kan. Langsung kayak, kamar mandi. iya. Gitu dia Kamar kayak. mandi itu segala Jadi dia macam. terus akademisnya kan agak kurang kan. Jadi mungkin digambarin kayak tipe-tipe cowok yang atletis tapi akademisnya kurang. rada iya, makanya dia ada scene di mana juga tadi Gitu. Oke. Terus kalau lanjutin yang tadi lu ngomongin Laras. Nah, Laras ini sama Dila sama si Kathleen itu menurut gua chemistry-nya sangat nyata. Karena menurut gua teman-teman untuk yang kayak di GG di SMA ya mungkin modelnya seperti ini, ngomong-ngomong masih jorok gitu kan, ngomong jorok gitu kan. oke. Kan si Dila kan diplesetin namanya jadi Dolby kan. Oh, ada. Oke, Iya. sebenarnya bukan itu tapi gue tahu. Terus gimana Jadi- anak sekolah jadi ini Dolby kayak Sound Cinema. feel anak SMA bolos. Nah, itu bolos. Gue bahkan pas lagi scene itu tuh kayak keinget dan bahkan ada insert apa ya? Music yang menurut gue anjir nih ngegambarin kayak lu hidup lagi nih mungkin pertemanan lu nih. Lu Iya. kayak wah asli. Ini Benar-benar. bagus nih insert musik di sini. Terkesan sih menurut gua pertemanan mereka tuh tulus, jadi nggak terkesan lebay kayak misalnya ngomong kasar tuh nggak ngerasa dipaksakan gitu. Tulus kacang Garuda kan. Itu pilus. Oke. Nah di sini juga gue suka sama beberapa cast lainnya ya, yang kayak mungkin kayak jadi teman-teman sebangku sekolahnya kayak nyinyirnya gimana di sekolah, terus kayak relate-nya yang tadi lu bilang tuh mungkin ada yang main kayak joget-joget TikTok gitu-gitu lah ya Iya. di sekolah, dan juga gimana anak sekolah ini kayak circle-circlean, ada yang kayak mewek, ada yang kayak
David. Iya benar. Kayak gitu-gitu kan. Menurut gue nih anjir gokil juga nih dari gimana teman-teman lainnya nge-describe gimana keadaan sekolah yang mungkin ketika ada kasus viral ini tuh jadinya ini loh mungkin jadi bahan cemoohan atau mungkin ada yang nge-support. Jadi mungkin ada dua kubu yang mungkin ini terjadi di sekolah-sekolah juga kali ya. Kali. Kan gak ada yang tahu juga kan. Nah, kalau ngomongin si Dilanya menurut lu gimana Dila? Dila di sini menurut gue galak-galak. Aduh, suka gue manis galak, jutek. Cocok sama gimana karakternya dia. Terus kalau ngomong juga sangat Inggris banget. Iya dia anaknya Inggris banget sih benar. Iya, dan di sini juga dia gimana ya? Kasihan gue jatuhnya actingnya dia tuh Actingnya atau perannya? perannya sih sorry. Perannya dibikin kasihan yang menurut gue kayak duh, kasihan banget coba gue di situ gitu. Gue ngapain di situ ya kan? Enggak, ya acting aja. Nah, Nih, next. ada nih di sini nih. Kalau misalnya juga kan di sini adalah unsur komedinya menurut gue datang banyak dari David juga. Yes. Kenapa? Karena mungkin kayak Laras itu sama Dila itu kayak Laras kan siapa nama Laras? Senina itu kan ya anak pintar Yes. gitu. Ya udah maksudnya kalau si siapa? Si Satunya lagi? Oh, si Dila. Naila, Caitlyn. Iya, si Dila ya. Si Caitlyn itu kan galak-galak gitu kan. Nah, kalau si David ini kan bogo-bogo ya. Jadinya Kayak lu gue gimana gitu. gue sukanya adalah di adegan-adegan dia. Kalau jadi Yes. di antara ketiga manusia ini, gue paling suka masih tetap sama David. David. Iya. Sukanya sama cowok ya? David gadgetin lagi. Aduh, jauh banget ya ampun. Tapi boleh. David di sini. Halo guys, David di sini. Oke, mungkin kita langsung masuk aja ke next kali ya. Ya. Di sini walaupun musik yang tadi gue udah sempat mention sedikit lah ya, ada scene di mana ini pas nih dikasih musik, tapi musik di sini tuh nggak terlalu banyak dipakai. Mesti mungkin kayak musik. Kalau gue pakai di subtitle musik melankolis, musik Lu melankolis. nyalain subtitle nggak waktu nonton? Nyalain. Indo. Indo. Iya, sama Indo, gue juga. sama kan. Dan juga di sini juga gue suka gimana musik ini tuh kadang ngegambarin juga gimana moodnya mereka nggak sih? Kayak dari didukung juga sama latarnya nih, semisal hujan musiknya kayak melankolis gimana atau mungkin akhirnya kayak menandakan kayak warna kelabu ini tuh lu lagi sad sedih yang lu butuh kayak shit gue butuh temen gue butuh apa nih musiknya pas banget ditaruh situ nih kece gue suka di sini nih. Setuju sih. Karena kalau untuk warna musiknya sendiri sih menurut gue jarang ditemuin di film Indonesia ya karena Yes. ini kan salah satu di mana pada saat adegan-adegannya itu banyak banget kayak ya fantasi misalnya. Jadi musik-musiknya tuh musik-musik yang terkesan lebih ke fantasi gitu. Jadi warnanya menurut gue beda sih. Dimana memang kalau mau ditambahin lagi ya cocok dengan beberapa scene dan tone dari film ini. Yes. Kalau nggak salah ada musik dari Ramen Girl juga ya kalau nggak salah. Ya? Ada. Ya kan? Ada musik dari Ramen Girl juga. Nah. Nah, kalau ngomongin penampilan, penampilan visualnya. Visualnya. Oke, visual. Gue seneng pas ketika awal-awal impresi ya. Cerah banget merah, terus tadi yang gue bilang juga berubah jadi kelabu gelap, nyesuaiin moodnya juga, transisinya juga di tiap scene menurut gue jadinya cukup oke. Jadi kayak kayak dari tadinya lu tuh oke lu gue kasih seneng, oke lu gue kasih sedih, oke lu gue kasih waktu untuk solve your problem gitu. Menurut gue di sini tuh dari visualnya tuh ngegambarin gimana anak SMA yang bikin ada susah senangnya dan juga ada bercanda dan juga apa ya tegangnya dari konflik ini juga ya. Di visualnya tuh kayak gue ngelihatnya cukup campur aduk lah. Jadi mixed emotions di sini juga dari by visual ke describe di situ sih. Describe. Yes. Kalau dari gue cuma satu ngomongin visualnya. Sangat secara sinematografi simple tapi efektif karena pas dengan untuk drama SMA menurut gue nggak usah dibikin yang terlalu sinematik maksudnya yang kayak ngambil angle-angle yang lebay-lebay gitu. Gue udah suka banget dengan Kayak gini aja lah ya. karena dari film ini yang gue temuin itu simplicity at its best aja. Oke. Gitu. Nah, mungkin kita nggak lengkap kalau nggak ngasih rating kan mungkin dari lu berapa rating untuk film? Kalau dari gue 88. Gede banget. Iya emang. Oke. Gue agak mikir tadi 8,5 atau 9. 88 udah paling cepat. Gue ikut-ikutan gue ada kayak koma-koma dikit. Ngomong. Oke, kalau kali ini untuk gue film Dear David gue kasih skor 7.7 tan. 7,7. 7.7. Mungkin tadi nanggung kali, gue kira ada yang ke cut atau gimana, tapi gue kayak tadi mau gue kasih 8 mungkin kayak maybe 7.7 aja deh. Yes. Gue ada kata-kata penutup nih guys. Apa tuh? Mungkin ada satu kalimat yang gue agak sedikit simpulin untuk diri gue sendiri ya. Oke. Jadi maksudnya kan kadang abis setiap kali saya nonton film gue ngerasa pesannya apa sih yang bisa gue ambil. Oke. Ini klise
sering dijadikan pesan di beberapa film lain. Oke. Tapi menurut gue kalau misalnya gue ngambil dari film ini yang tidak disampaikan secara literal, yaitu adalah waktu scene ngobrol sang ibu dengan si Laras. Oke. Itu ngena banget sih di gue. Kata-katanya nggak exactly like this, tapi kalau better kalian nonton sendiri biar lebih ngena gitu. Tapi yang gue tangkap adalah yang bikin kita gagal itu bukan karena kita terjatuh, Bukan kali ya. tapi akan kesalahan atau kegagalan ya. Oke. Tapi karena kita tidak bangkit lagi dari hal tersebut. Jadi kayak Wah, stuck itu gue di situ suka ya. banget sih. Oh, oke. Orang tua lagi yang ngomong ya. Jadi kayak Iya, benar. wah dapat banget. Nah untuk smart viewers gimana nih penilaian kalian tentang film Dear David? Mungkin ada yang mungkin positif atau mungkin negatif, bisa komen down below aja di kolom komentar ya. Yes, jangan lupa untuk like, comment, juga subscribe, dan jangan lupa untuk nyalain Tombol loncengnya. notifikasi. Bener. Notifikasi. Oke. Gitu ya. Nah udah nggak kerasa nih kita udah di penghujung laga ya kan Tan? Laga. Laga ya. Tahu Laga. artinya laga? Laga tuh match tanding. Sebuah apa ya? ini. Kok perut gua kayaknya dari tadi ini dari Kayak udah nendang-nendang deh. Ya ampun. Ya udah, Oke. Smart Viewers, nanti minggu depan kita akan baik lagi. Menurut teman-teman, kita minggu depan harus bahas apa, karena ada 2 pilihan besar. Apa Antara tuh? Ant-Man atau salah satu film dari Falcon Black. Apa tuh Tan? Para betina pengikut iblis. Wah takut. Jadi buat smart viewers gimana, mungkin boleh komen nih diisi Komen di kolom lah ya. komentar. Iya Oke, diisi nanti mau film apa. minggu depan kita akan baik lagi. Akhir kata Nathan pamit. Dan gue Rianda pamit. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.